Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Di video kali ini kita akan melakukan figure pre-order run up episode ke-55 untuk figur-figur yang pre-ordernya di-announce di bulan November 2023, week 1 dan week 2. Ini adalah list dari figur yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan figur-figur yang saya pilih akan menarik buat kalian lihat ya. Untuk figur yang saya nggak bahas tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh figur-figur tersebut di akhir video. Langsung kita lihat aja figur pertama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Bass Mode Hitori Goto dari Bocchi The Rock. Ini adalah 1/12 scale-nya si Hitori Goto atau Bocchi, dan dari yang kita lihat di sini cukup menarik juga ya. Saya sendiri memang gak gitu mengoleksi Bass Mode, tapi menurut saya si Bocchi ini menarik juga figurnya. Ekspresi muka cukup oke, artikulasi sepertinya akan cukup oke juga. Yang menarik ini dia bukan cuma include gitarnya juga, tapi juga ada gitar case-nya di sini yang dia bisa tenteng juga ya. Ini bagus banget buat fleksibilitas ngeposein figurnya dia. Dia juga ada stand-nya ini dan ada handpart dengan gitar pick-nya. Overall, menurut saya figur Bass Mode-nya si Bocchi ini cukup menarik juga ya. Yang berikutnya masih figurnya Bocchi. Kali ini adalah seperti scale figurnya si Bocchi by Aniplex Plus. Ini juga kelihatan menarik karena posenya dia lagi perform dengan gitarnya dia ya. Di sini dia pakai t-shirt Kesoku Band-nya dan pose performingnya dia di sini cukup keren juga. Untuk base-nya seperti ada tiang dan spotlight juga dengan neon sign tulisan Bocchi. Tingginya sekitar 23 cm, jadi cukup juga oke ini untuk ukurannya. Secara warna dan sculpting dari figurnya, menurut saya di sini sih sudah kelihatan bagus. Menurut saya main point dari figur ini adalah posenya dia dengan base-nya yang menurut saya sangat cocok ya. Overall, ini scale figurnya cukup menarik untuk Bocchi ya. Yang berikutnya dari Jujutsu Kaisen, ini adalah Aspire Megumi Fushiguro seperti scale figure. Di sini kalian bisa lihat posenya si Megumi ini dia lagi pakai domain expansion-nya dia. Dan kalian juga bisa lihat ada Divine Dog Totality dan Toad-nya. Menurut saya pose dan sculptingnya cukup menarik ya untuk menggambarkan domain expansion si Megumi, kamera Shadow Garden. Tinggi dari figur ini sekitar 21,5 cm dengan harga retail di 28.600 yen. Memang juga termasuk tinggi sih harganya ya. Tapi menurut saya dari yang kita dapat di figur ini sudah kelihatan bagus sih. Megumi menurut saya di sini sculptingnya bagus. Efek dari domain expansion-nya bersama dengan Divine Dog Totality dan Toad-nya juga kelihatan keren di sini. Menurut saya, pose yang mereka pilih cukup bagus untuk menggambarkan domain expansion-nya. Jadi jika kalian suka dengan Megumi, apalagi kalian suka dengan domain expansion-nya, boleh coba lihat figurnya Megumi ini ya. Yang berikutnya kita masuk ke Pop-Up Parade, dan ini adalah Pop-Up Parade salah satu karakter dari Overwatch 2, Tracer. Tracer ini bisa dibilang poster girl Overwatch ya. Saya sendiri sih masih main Overwatch 2 sekarang, lanjut dari sejak launch-nya Overwatch yang pertama. Bisa dibilang salah satu game favorit saya lah ya. Untuk figur Pop-Up Parade Tracer ini sudah kelihatan bagus juga. Posenya menurut saya bagus juga di sini, kayak dia lagi lari atau ngeblink gitu ya. Di sini juga ada pulse pistolnya. Overall pose-nya sudah oke sih. Sculpting dan warnanya menurut saya di sini juga sudah kelihatan oke. Muka dan rambutnya Tracer kelihatan bagus juga di sini. Menurut saya ini adalah figur Pop-Up Parade yang kelihatan cukup bagus ya. Yang berikutnya adalah Pop-Up Parade figur lagi. Kali ini adalah dua figur dari Attack on Titan. Pop-Up Parade Eren Yeager Attack Titan dan Rainer Brown Armor Titan Worldwide After Party version. Dua figur ini bisa dibilang rilis ulang tapi nggak juga sih ya. Karena memang ini versi yang berbeda. Walaupun memang posenya sama, cuman ada tambahan sedikit aja. Jadi ini posenya sama dengan Pop-Up Parade figur 2 yang versi sebelumnya. Cuma bedanya nggak ada gelas aja di tangannya ya. Versi ini untuk merayakan selesainya anime Attack on Titan karena ada online event juga dengan nama yang sama untuk merayakan final episode dari anime ini ya. Makanya ada gelas di tangan kedua figur ini. Kalau menurut saya sih ya, kalau memang kalian belum pernah beli Pop-Up Parade si Eren atau Rainer ini, kalian boleh coba lihat versi yang ini karena lumayan unik juga. Tapi jika kalian memang sudah punya yang versi sebelumnya, mungkin mikir-mikir dulu sebelum beli figur ini karena menurut saya bedanya nggak gitu terlalu jauh ya. Yang terakhir, masih dari Attack on Titan juga, ini adalah 1/8 scale figure Mikasa Ackerman DX version. Ini adalah versi Mikasa yang masih season-season awal ya. Saya baca di deskripsinya, ini posenya based on cover illustration dari volume kedua Blu-ray dan DVD-nya Attack on Titan. Bedanya versi DX dengan yang biasa ada di base-nya. Yang DX version ini dapat base seperti atap dari gedung-gedung yang kita lihat di serisnya yang ada di dalam wall-nya. Di sini ada ODM gear-nya, lengkap juga dengan blades-nya. Untuk Mikasa sendiri di sini kelihatan sudah bagus. Sculpting muka dan rambutnya kelihatan bagus di sini. Overall figurnya udah kelihatan oke banget sih. Tinggi figur ini adalah sekitar 28 cm dengan harga retailnya 25.000 yen. Jadi ukuran lumayan juga dengan harganya lumayan tinggi juga. Tapi menurut saya pose dan sculpting dari figur ini sudah kelihatan bagus ya.
Sampai di sini aja untuk figur produser roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di video ini? Mudah-mudahan menarik buat kalian, dan kasih tahu saya juga figur mana yang mungkin kalian sudah pre-order down in the comment ya. Untuk next video, saya akan unboxing dan review Esa Figuarts Sanji dari One Piece. Ditunggu untuk next videonya ya. Jika kalian mau support saya, please consider to like and share video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.